Apa kabar semuanya? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Hari ini aku membawa topik yang menarik. Tidak hanya menarik, topik ini sering banget ditanyain. Tidak hanya ditanyakan, topik ini juga paling sering diperdebatkan. Penasaran nggak topiknya tentang apa? Nah, gimana kalau kita nggak usah berlama-lama lagi, kita langsung aja bahas. Mau debat juga boleh. Makanya kita bersiap. 1, 2, 3. Let's go! Topik yang paling sering ditanyain dan juga paling sering diperdebatkan, apakah brand adalah logo? Kita kasih lihat ya contoh di sini, udah banyak nih brand-brand. Ini brand-brand lokal loh teman-teman. Banyak ya, kita ternyata punya brand lokal dan kemasannya cantik-cantik, logonya juga menarik-menarik. Mungkin nanti bisa di zoom sama kameramen. Tapi kalau bicara tentang logo, nih saya kasih contoh. Apakah logo adalah brand? Logo, seperti kita lihat di kemasan, adalah bagian dari sebuah brand. Jadi logo bukanlah brand, logo bagian dari brand. Dan logo adalah bagian yang penting dari sebuah brand. Karena logo itu adalah matanya brand. Ibaratnya manusia, matanya itu adalah jendela dari jiwa seseorang. Logo itu adalah jendela dari sebuah brand. Kelihatan gitu kan, ini identitasnya kayak apa? Yuk kita bahas lebih lanjut fungsi dan atribut-atribut yang ada di sebuah logo. Sebelum kita bahas atribut dan fungsi dari sebuah logo, sampai lupa ya, definisi logo itu apa? Tapi ada yang tahu nggak kata logo berasal dari bahasa mana? Nah, ini aku kasih tahu ya. Yang namanya logo ternyata berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata logos. Nah, logos itu artinya adalah sebuah citra atau sebuah identitas. Sebenarnya pembahasan brand dan logo itu banyak datang dari dunia desain dan juga dunia yang berkecimpung dalam hal keindahan atau aesthetic ya. Nah, kalau dari sudut pandang pemasaran, brand logo itu banyak dibahas sebagai sebuah simbol dari brand yang bisa mengisyaratkan banyak hal, dari identitas, makna, harga, berasal dari mana, bisa dilihat di sini contohnya ya. Terus juga misalnya warna pemilihannya itu tujuannya apa. Jadi brand logo itu macem-macem. Nah, brand logo paling penting itu adalah first impression. Kayak kita kalau ketemu temen ya, pertama kali sih kita ketemu seseorang, apa sih yang kita ingat? Rupanya menurut penelitian, konsumen itu salah satu yang paling dia ingat setelah kemasan dari sebuah produk itu adalah logo. Sama nih kayak saya waktu lihat brand-brand lokal ini, saya langsung kepincut karena lihat logo yang menarik-menarik gitu ya. Elemennya macam-macam, ada yang pakai daun, ada yang pakai lebah, tergantung dia jualan apa. Nah, yuk kira-kira fungsi dan atribut brand logo apa aja? Oke, sekarang kita bahas yuk atribut brand logo ada apa aja. Nah, kali ini aku pakai artikel dari Adir dan Pasku 2012 dengan judul Logo Design and the Corporate Identity. Menurut mereka ada 7 loh atribut dari brand logo. Oke, sudah siap? Catat ya. 1. Legible. Logo harus bisa mudah dibaca. Contoh nih ya, teman-teman lihat di sini ya, paling gampang dibaca yang mana nih? Nah, kenapa logo harus mudah dibaca? Kebayang ya, ini aja banyak banget ada brand logo di sini. Ada brand-brand UKM yang ada di pojokan ini udah banyak. Apalagi kalau ke swalayan. Kalau brand Anda susah dibaca, konsumen akan cenderung mencari brand yang lebih mudah dibaca. Dia jadi tahu, oh ini toh biskuit yang saya cari. Contohnya begitu. Oke, kita ke poin 2. Tidak hanya mudah dibaca, sebuah brand logo juga harus bisa mudah dimengerti atau koheren. Nah,
Mudah dibaca saja ternyata tidak cukup ya teman-teman, tapi juga harus gampang dimengerti. Misalnya Anda jualan madu. Nah, kalau Anda jualan madu, brand logo paling mudah diingat pakai gambar lebah apa gajah. Mungkin kayaknya lebah kali ya, jadi lebih mudah untuk kita mengerti karena madu itu kan dihasilkan oleh yang namanya lebah, ada asosiasinya. Kita ke poin 3. Di poin 3, logo juga harus bisa mudah diadaptasi atau adaptable. Jadi logo itu harus bisa ditempatkan di semua medium brand, dari pop surat, dari website, dari ikon sosial media, dari koran mungkin atau majalah, itu harus dipikirkan. Jadi kalau desain logo misalnya ya udah keren-keren, terus ternyata begitu ditempel nih logonya nggak cukup atau kegedean, nah itu harus dipikirkan lagi, tidak adaptable. Kita ke poin keempat, logo juga harus bisa reproducible, jadi mudah disalin atau mudah dibikin lagi. Mungkin kalau dunia sekarang gampang ya, karena dunia digital kita tinggal copy and paste. Ingat nggak sih zaman dulu kalau logo tuh harus digambar gitu ya, kebayang ya. Tapi menarik loh, ternyata logo zaman dulu jauh lebih rumit daripada logo zaman sekarang. Kenapa ya? Padahal kan zaman dulu susah loh menyalin itu. Oke, kita balik ya. Memorable adalah poin yang kelima. Kenapa harus memorable? Balik lagi ke pojokan ini. Coba Anda bayangkan salah satu dari brand yang ada di sini adalah brand Anda. Lalu kemudian Anda pengen konsumen tidak hanya tahu brand Anda ada di sini, tapi Anda juga pengen konsumen ketika pulang ingat, oh ada brand Anda nih di sini. Salah satunya bisa dipicu dengan yang namanya logo. Jadi coba ya desain brand yang gampang diingat oleh konsumen. Kita ke nomor 6. Ternyata gampang diingat saja tidak cukup. Sebuah brand logo juga harus bisa tahan oleh perubahan atau lekang oleh waktu ya. Apa namanya? Kalau logo itu misalnya dia dibikin klasik gitu ya, tapi terus sekarang modern, kayak apa dia beradaptasi? Nah, biasanya ini ada contoh salah satu brand merubah brand logonya tuh pelan-pelan, nggak langsung perubahan besar, karena perubahan yang terjadi di brand logo sekecil apapun itu akan diperhatikan oleh konsumen dan menyebabkan pertanyaan. Oke, kira-kira brand-brand logo Indonesia sudah berubah atau masih banyak yang sama aja nih? Tapi saya kemarin ketemu satu brand logo yang dari zaman dulunya sampai sekarang masih sama. Bahkan umur brand logonya lebih tua dari bangsa kita. Tebak brand apa? Silahkan. Oke, akhirnya kita sampai ke nomor 7. Ternyata ini alasannya kenapa dia ditaruh di nomor 7. Karena ternyata dari keseluruhan atribut sebuah brand logo, paling penting menurut saya pribadi adalah ciptakanlah sebuah brand logo yang sederhana atau simple. Kenapa? Karena dengan begitu elemen-elemen atau atribut-atribut sebelumnya yang saya sebutkan itu bisa tersalurkan. Nah, menurut kalian atribut brand logo yang ke-7 itu udah ada belum di brand logo Anda? Kalau misalnya udah ada, mana nih yang paling favorit di benak kalian? Oke, sekarang kita lanjut yuk ke fungsi dari brand logo. Yuk! Nah, sekarang sebelum kita tutup episode kali ini, ada 7 hal penting lagi, yaitu 7 fungsi dari sebuah logo di brand. Poin pertama adalah contact function. Apa itu contact function atau fungsi sebagai alat penghubung atau alat kontak? Coba ya, kalau misalnya kita lihat brand-brand lokal ini, begitu kita lihat, kita tahu namanya siapa dari brand logo tersebut. Sehingga kita bisa tahu kemana kita mau menghubungi kalau kita mau menikmati produk. Kalau mau menikmati jasa itu lebih penting lagi, karena ingat, jasa tidak ada produknya. Yang diingat adalah penawaran-penawaran pelayanannya, sehingga logo menjadi lebih penting lagi ketika di brand yang menawarkan jasa. Kita ke poin kedua yuk.
Di poin kedua itu adalah explain function. Jadi sebuah brand logo yang didesain sedemikian rupa itu harus bisa menjelaskan identitas dan kepribadian dari sebuah brand. Makanya sekarang kalau desain brand logo ini nggak cuma cantik aja, tapi dilihat-lihat lagi nih, artinya apa ya? Mungkin selesai desain tanya ke orang rumah dulu deh, bisa nggak dia mengartikan dari brand logo itu? Kalau bisa, ada berita baik. Kalau misalnya mereka masih bingung, mungkin jangan ditaruh ke pasar dulu, bisa direvisi sedikit, bisa jadi lebih bagus. Yang ketiga, denotative function adalah menjelaskan informasi yang relevan dengan brand Anda. Jadi yang namanya brand logo itu tidak hanya menjelaskan identitas, tapi ada juga informasi-informasi yang definitif dari brand Anda. Contoh, banyak brand-brand logo yang saya temukan di barat itu menggunakan mereka berasal dari mana, atau mereka lahir tahun berapa, itu tahunnya jadul-jadul banget gitu ya. Jadi itu salah satu hal yang penting ternyata bagi sebuah brand. Oke, kita ke poin nomor 4, identification function. Mungkin ini udah berkali-kali saya sebutkan ya, bahwa brand itu adalah sebuah pembeda, salah satu fungsinya. Nah, bisa dibedakan dari yang namanya desain. Salah satu desainnya adalah logo. Jadi dengan adanya logo kita bisa tahu nih target pasarnya siapa saja. Lalu kita bisa tahu kira-kira pasar mana nih yang cocok untuk desain brand kita. Kemudian yang kelima, signification function, yaitu adalah untuk meningkatkan nilai emosional dari brand Anda. Biasanya brand-brand logo tertentu itu punya memori-memori di benak konsumen. Percaya atau tidak, sampai sekarang saya masih ingat logo dari sampo saya waktu saya kecil. Dan juga mungkin teman-teman yang sedang nonton masih ingat mungkin sarung pertama yang kalian punya logonya apa. Lalu kalian juga ingat logo dari sepatu pertama yang kalian punya, mobil pertama yang kalian punya, itu sampai nanti kalian tua kalian pasti ingat. Jadi ada hubungan emosional dari sebuah brand logo. Oke, keenam adalah translation function, menjelaskan pesan yang ingin disampaikan brand Anda. Jadi ini logo-logo ini ada pesannya, kira-kira apa? Seperti itu. Nah, terakhir yang ketujuh, aesthetic function. Nah, ini harus mulai coba perhatikan. Dalam merancang sebuah brand logo, kalau boleh saya sarankan, harus juga dibikin cantik. Jadi nggak cuma fungsinya saja, tapi juga harus diperhatikan dia cantik atau tidak di dalam kemasan. Misalnya kemasan Anda warnanya putih, terus logo Anda warnanya putih juga, nggak kelihatan dong ya. Mungkin pakai warna yang lain yang masih senada dengan warna putih, bisa jadi seperti itu. Oke, jadi itu 7 fungsi dari brand logo. Hari ini kita sudah bahas 7 fungsi brand logo, 7 atribut brand logo, apa itu brand logo, dan kita bahas juga bedanya brand logo dengan brand. Oke, puas untuk pembahasan hari ini? Kalau ada yang ditanya, jangan lupa taruh di kolom komen ya. Akhirnya selesai juga episode kita kali ini. Terima kasih semuanya yang sudah bergabung hari ini. Nah, kalau kamu suka video tentang brand dan logo ini, jangan lupa di subscribe, di share, dan juga kalau kamu mau follow Instagram yang satu lagi nih, ini juga bisa nih di @brandadventureindonesia. Biar apa? Biar kamu gak ketinggalan informasi-informasi menarik tentang brand-brand di Indonesia tentunya. Oke, saya Tika Gila, undur diri dulu. Stay healthy and happy.